Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nanti Pak Bupati akan mencanangkan pekan bebas banjir Kabupaten Bekasi. Nanti sama-sama kegiatan ini dilakukan secara masif, melibatkan semua elemen, pemerintah, organisasi, masyarakat, kader-kader posyandu lain-lainnya, pramuka, semuanya kita libatkan untuk membersihkan lingkungan kita. Karena musim penghujannya sudah mulai tiba. Ya. Berikutnya sampah. Ya. Sampah ini masih menjadi persoalan kita, terutama di daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah padat penduduk seperti kita. Ini sampah ini menjadi persoalan. Di sini di Cibitung saya lihat masih ada titik-titik pembuangan sampah liar. Ya. Yang bungkusannya itu kelihatannya warnanya merah sama hitam, itu terus. Bener Pak? Iya. Bungkusannya merah, hitam, plastik, dan isinya itu juga. Ya. Iya. Sampahnya sama itu. Iya. Saya yakin yang buang juga orang itu juga kayaknya. Ya. Terus kita himbau masyarakat kita pantau. Ini linmasnya tolong diaktifkan kembali nih Pak Lurah semuanya ya. Linmasnya aktifkan kembali. Bukan mengawasi lingkungan ya. Bukan ngawasin cuma takut ada maling ya, tapi yang buang sampah juga ini diawasi nih, ditegur ya, ditegur, laporkan bila perlu ya, biar kapok tuh, jangan buang sampah sembarangan. Karena ini musim penghujan ini, air di kita ini cukup deras ya, air cukup deras. Kemarin pun hari Senin yang lalu saya beserta Muspika sudah melakukan rapat koordinasi dengan para kepala desa dan lurah sekecamatan Cibitung untuk pembentukan posko siaga bencana. Ya, jadi masing-masing desa, kelurahan sudah ada posko siaga bencana. Dan saya melalui Pak MP sudah menugaskan tolong diinventarisir titik-titik banjir. Ya, jadi dari tahun kemarin pun titik banjirnya sudah ada. Mudah-mudahan sekarang titik banjirnya berkurang ya. Karena saya lihat kemarin beberapa kepala desa sudah melakukan upaya. Jadi pejuang pemutus mata rantai penyebaran COVID ya. Jika ada kasus di bawah, di lapangan, di warga, segera sampaikan ke petugas kesehatan, ke puskes atau bidan-bidan desa yang ada di wilayah masing-masing. Sampaikan, Bu Bidan, ini ada kasus nih, ada tetangga saya pulang dari Hong Kong misalnya, badannya panas. Sampaikan Pak ya, sampaikan. Tapi Bapak juga jangan langsung nyamperin begitu aja, protokolnya dijaga, maskernya terutama dijaga ya. Jadi kalau ada kasus-kasus kita tetap respon, sampaikan ke Pak Lurah, bisa lewat telepon sekarang, bisa cepat. Pak Lurah, ini ada orang pulang dari Hong Kong misalnya, pulang dari Arab, pulang dari luar negeri, pulang dari Bali, badannya panas. Ya jangan keluar dulu dia, himbau jangan keluar dulu sampai kita sampaikan ke petugas kesehatan. Nah, tadi yang kedua saya garis bawahi terhadap sampah. Terhadap sampah, titik-titik sampah nanti diinventarisir, Pak RT di lingkungannya nanti titik-titik sampahnya sampaikan ke Pak Sekdes. Laporin Bu Sekdes, Bu ini titik sampah di wilayah saya, diinventarisir. Nanti berjenjang sampaikan ke Pak MP, nanti kita antisipasi seperti apa. Kalau sampahnya sudah membunuh, sudah banyak, ya nanti akan kita sampaikan ke dinas kebersihan, dinas LH, biar dinas yang mengeksekusi. Karena dinas pun perlu laporan dari kita, ini sampah mana yang sudah berat, yang harus diangkut, gitu ya. Sambil terus kita lakukan himbauan-himbauan kepada warga. Nah, yang ketiga tadi yang saya garis bawahi yaitu mengenai banjir, ya, mengenai banjir. Banjir ini ya akibat dari sampah itu juga mungkin, ya.
dari air yang begitu deras ini yang mungkin akan masuk ke kita. Dan mudah-mudahan karena memang siklus 5 tahunnya itu kemarin ya Pak Lurah ya, siklusnya itu kemarin katanya 5 tahunnya itu kemarin. Dan sekarang ini mudah-mudahan ada hujan tapi tidak begitu deras lah, tidak begitu banyak lah hujannya, biar titik-titik banjirnya ini di kita ini tetap kita kurangi ya. Dari semua itu, dari 3 hal yang saya sampaikan itu, kami terus melakukan koordinasi yang baik terkait COVID. Kami melakukan koordinasi dengan Puskes, tentunya dengan Dinas Kesehatan mengenai terhadap sampah dan banjir. Kami terus lakukan komunikasi dengan unsur Muspika dengan 3 pilar yang ada di desa masing-masing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Pada saat ini pencurian kendaraan bermotor masih mendominasi. Ya tadi yang Pak Camat bilang, ayo kita aktifkan kembali pos kamling. Ya karena itu satu-satunya cara antisipasi untuk mengurangi terjadinya pencurian. Ya Pak ya, Pak Ketua RT, Ketua RW, ya ini lagi warganya. Ya warganya ditegur lagi, diajak lagi. Ya untuk mengikuti ataupun mengaktifkan pos ronda. Ya silakan adakan rapat tingkat RW ataupun tingkat RT. Ya dipanggil, diundang warganya. Ya kemudian dibentuk situ suatu kegiatan. Ya dibuat jadwal pos kamling malam ini siapa. Ya kemudian setelah berjalan nanti jangan dari sore begadang. Ya giliran jam 2 jam 3 udah pada ngantuk ya, sedangkan jam 3 jam 4 itu ya memang jam-jam rawannya ya. Jadi kalau bisa mah rondanya mulai jam 12 dah ya, rondanya jam 12 ya Pak ya. Penularan COVID di Jawa Barat khususnya di Cibitung masih tinggi, sehingga PSBB diperpanjang. Kalau tidak salah sampai Desember Pak Camatnya. Pada intinya dari pihak Koramil adalah selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah di tingkat kecamatan. Kemudian sampai saat ini kita juga masih dilibatkan yaitu PDMPK, penegakan disiplin, mematuhi protokol kesehatan di tempat-tempat sarana umum. Di sini tolong diperhatikan minimal yang tadi ada disebut RH ya, lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup. Saya dari zaman kecamatan sudah mengajukan unit Pak, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Maksudnya kalau memang ada unit, kami sebagai kepala desa beserta Dinas RT RW kita akan tampung dan kita akan buang ke tempat pembuangan sampah yang seharusnya memang menjadi tempat sampah Pak. Tapi selama ini belum terrealisasi Bapak. Insya Allah barangkali Bapak Ibu Pak Camatnya ada di Kertamukti, jadi didengar gitu. Karena kalau saya lihat mungkin Pak Camat juga lalu lalang Kertamukti depan desa tambah parah Pak. Saya setiap hari Jumat Jumsi, ternyata selang 2 jam 3 jam banyak lagi, termasuk akses jalan Kertamukti ke Sukajaya Pak. Itu kadang luar biasa, sampah di mana-mana adanya. Ya jadi dengan adanya saya berdiri di sini perwakilan dari teman-teman semua Kepala Desa Kecamatan Cibitung segera memohon kalau bisa ada unit Pak, kayak damter kayak di Wanasari. Itu kan ada box yang orangnya, ada box sampah yang sudah ditetapkan dari lingkungan hidup dan dikasih mobilnya juga. Dan berharap barangkali itu bisa direalisasikan. Terima kasih Pak Lurah juga sudah membantu kami, sangat membantu kami dan jajarannya, Pak RW, Pak RT semua, juga Pak Danramil dan Pak Kapolsek yang sudah membantu kami untuk penanganan COVID. Jadi kami lintas sektoralnya bersama-sama dalam
meningkatkan fungsi gugus tugas. Karena kami nggak akan tahu ada kasus kalau nggak dari bapak-bapak semua, dari bapak lurah, dari bapak RT, dari bapak RW semua, dari bahkan kader itu rajin melapor sama kami, gitu. Jadi cepat tertangkap dan cepat diketahui, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Jadi penanganannya lebih baik dan nggak ada lagi saya harapkan yang diumpetin, gitu loh. Jadi ada warga yang nggak mau, jangan ngomong sama RT RW-nya. Nanti jadinya dikucilkan, nggak ada lagi ya Pak ya. Karena kalau ada yang seperti itu, kami selalu turun ke lapangan untuk penyuluhan. Kami sedang mempersiapkan untuk mengadakan vaksin untuk COVID, ya Pak ya. Jadi dari provinsi ini belum melatih kami memang, karena ini memang butuh pelatihan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, nggak sembarangan Pak. Jadi kami dilatih dulu, dikasih arahan dulu dari provinsi bahkan dari Kemenkes, baru nanti kami akan terjun menerangkan kepada masyarakat. Jadi persiapan dalam waktu dekat kami akan melakukan vaksin yang dilakukan biasanya untuk vaksin COVID ini 2 putaran kerja bakti nantinya. Karena kami aja yang melayani 40.000 jumlah penduduk itu dalam 2 minggu putaran pertama harus selesai. Saya tidak bisa terbayang untuk Wanasari 2 minggu 1 putaran pertama. Saya nggak terbayang untuk Wanasari yang jumlah penduduknya sangat banyak, itu akan banyak sekali diterjunkan tenaga medis untuk vaksin, untuk menyuntikin. Ya Wanajaya aja 40.000, kami masih kewalahan memikirkan bagaimana prosesnya nanti. Gitu. Jadi kami minta bantuannya juga kerjasama nanti bapak-bapak dari Polsek dan Ramil untuk mengawal kami, membantu mengawal kami, gitu. Untuk pada saat kami melakukan vaksin. Ditambah lagi COVID belum selesai, ditambah lagi DBD. Kami sudah dapat peringatan musim penghujan sudah mulai ada banjir di mana-mana, genangan air, jadi jangan sampai lengah untuk DBD ini. Jangan asal menyemprot, ingat ya Bapak ya, sudah saya sering katakan di mingguan-mingguan kita, apabila ada kasus segera laporkan ke puskesmas, lalu adakan kerja bakti. Bukan ada kasus langsung disemprot. Dalam kesempatan ini berharap kerjasama yang baik dengan Pak Unsur Pimpinan 3 Kecamatan, baik Pak Camat, Pak Sekcam dan juga Kasih Pemerintahan, yang mudah-mudahan dengan segenap daripada kerjasama kita dengan perangkat desa lain sebagainya, insya Allah cita-cita amanah daripada tujuan kita di dalam pemerintahan desa PPD dengan Pak Kepala Desa tentang bagaimana kita dengan lelahnya Pak Musdesus itu tiap kali bikin RKPDes atau bukan APBDes perubahan berkali-kali, yang mana emang ini luar biasa. Saya apresiasi sekali Pak atas kerjasama antara BPD dengan perangkat desa, khusus Bapak Kepala Desa. Dan untuk mungkin tingkat lanjutnya adalah bagaimana kita ini di sudah bulan November mungkin adalah tentang persiapan di APBDes 2021 Pak. Yang mana mungkin regulasi tahapannya sudah sampai kita di musyawarah tingkat dusun ataupun tingkat desa. Jadi mudah-mudahan ini himbauan saja kepada Bapak selaku unsur pimpinan 3 kecamatan. Mudah-mudahan saya yakin semua perangkat desa, baik kepala desa maupun ketua BPD dan jajarannya, alhamdulillah secara globalnya telah bekerja sama dengan baik dan tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan ini bisa tercipta supaya apa yang kita cita-citakan demi kita mengabdi ke masyarakat bisa tercipta dengan baik. Sekolah ini siap mau dibangun Pak, akhirnya sekarang tidak bisa. Hanya yang dibangun ada sekitar 20 toilet Pak di beberapa sekolah. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Camat agar sekolah-sekolah yang biasa kebanjiran agar kita usulkan kembali dari Muslembang, tapi minta dikawal. Dari beberapa sekolah ini yang harus dibangun tapi tidak jadi, mungkin untuk tahun 2021 supaya dibangun itu Pak, agar sekolah ini nyaman Pak, karena ada beberapa sekolah ini biasa Pak kalau musim banjir kebanjiran. Wanasari 15
Wanasari 10 itu sudah biasa, termasuk Sukajaya Pak. Ya, Pak Lurahnya udah nengok saya aja tuh, takut nggak disebut Pak. Ya, jadi nanti kita inikan lagi Pak. Saya minta, saya walaupun sekolah saya kurang bagus, tapi saya nggak seperti itu. Saya tetap mendorong sekolah-sekolah ini yang kebanjiran Pak. Wanajaya 5, Wanasari 13, itu sekolah Pak, apabila turun hujan agak lama, maaf, itu langsung Pak banjir. Oleh karena itu saya mohon untuk tahun 2021 agar sekolah-sekolah itu dibangun Pak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karim Ajim Sultanik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan munzina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqbil lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha